menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Dari sini kan terbukti ya, yaitu dukungan dari GP Mania itu tidak ngaruh sama sekali. Kita masih ingat kan pada saat dulu GP Mania mendukung Ganjar Pranowo dan juga Erick Thohir. Tetapi setelah ketua Joman tersebut yang mendirikan GP Mania tersebut dipecat, tiba-tiba Erick Thohir tidak pantas mendampingi Ganjar. Dan bahkan juga sekarang sudah membatalkan dukungan terhadap Ganjar Pranowo. Tetapi ada fakta yang menarik. Ternyata ada berita yang menyebut seperti ini: cocok duet dengan Ganjar, Erick Thohir dominasi sentimen positif di medsos. Ternyata sentimen positif terhadap Erick Thohir itu sangat banyak sekali di media sosial. Dan bahkan cocok diduetkan dengan Ganjar Pranowo, yaitu sama-sama mendapatkan sentimen positif di media sosial, ya seperti di Twitter, di Instagram, di Facebook, dan lain sebagainya. Sekarang terbukti kan? Jadi dukungan GP Mania atau dukungan Joman tidak mempengaruhi sentimen masyarakat, utamanya sentimen positif ke Ganjar Pranowo dan bahkan juga Menteri Erick Thohir. Nah, dari sini platform monitoring dan analisa media sosial Cakra Data mengungkapkan bahwa Menteri BUMN Erick Thohir menjadi calon wakil presiden cawapres paling banyak menuai sentimen positif di media sosial medsos ketimbang para pesaingnya. Hasil monitoring dan analisa Cakra Data menunjukkan bahwa sentimen positif Erick Thohir di medsos bahkan mengalahkan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Hal ini membuat Erick Thohir cocok bersanding dengan calon presiden Ganjar Pranowo yang juga banyak mendapatkan sentimen positif dari warganet. Demikian dikutip dari keterangan tertulis pada Jumat 20 Januari 2023. Yang uniknya lagi, setelah Noel batal mendukung Ganjar Pranowo, yaitu membubarkan GP Mania, dan ada video yang menarik, yaitu Noel memuji Anies Baswedan, yaitu seorang aktivis dan lain sebagainya. Ternyata Anies Baswedan justru malah mendapatkan sentimen negatif, yaitu survei LSJ sentimen negatif netizen paling tinggi ke Anies Baswedan. Dari sini juga Lembaga Survei Jakarta menyatakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mendapatkan sentimen negatif paling tinggi di media sosial. Sebaliknya, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mendapatkan sentimen positif paling tinggi dari publik meski sering jadi target ejekan. Ini bahkan juga dirilis pada 9 Februari. Di sini juga Anies Baswedan mendapatkan sentimen negatif paling tinggi loh dari seputar Cibubur. Yaitu di sini hasil analisa yang ditunjukkan bahwa persentase sentimen positif terbesar popularitas adalah Khofifah Indar Parawansa sebanyak 78,7% dari jumlah perbincangannya. Dari sini terbesar kedua adalah Ganjar Pranowo sebesar 72,6%. Terbesar ketiga Ridwan Kamil sebanyak 56,8%, dan terakhir Anies Baswedan sebanyak 41,9%. Jadi di sini yang paling tinggi adalah Khofifah dan kedua Ganjar Pranowo. Nah, berdasarkan analisa kami bahwa persentase sentimen terhadap Anies Baswedan, data positifnya 41%, data negatifnya 35%, data netralnya 22%. Dan di sini ada Ridwan Kamil, data negatifnya 20%. Negatifnya di sini Anies Baswedan 35% ya. Dan di sini Ganjar Pranowo 16%, dan bahkan disusul Khofifah Indar Parawansa 17%. Jadi data negatifnya yang paling besar adalah Anies Baswedan dan data negatifnya paling kecil adalah Ganjar Pranowo. Jadi Anda bisa menilainya sendirilah. Ya memang apalagi disusul dengan kontroversi ya dari seorang Anies Baswedan yang sumur sapan lah, program-programnya yang belum terselesaikan dan lain-lain. Bahkan juga pendukung-pendukung dari Anies Baswedan ya kita tahu sendiri lah. Jadi pantas saja lah kalau Anies Baswedan yaitu memiliki sentimen negatif paling tinggi di medsos. Kita bisa menilainya sendiri lah, karena memang banyak opini-opini masyarakat tentang Anies Baswedan seperti ini. Bahkan juga rekam jejaknya yang dulu pada tahun 2017 ya Anda tahu sendiri. Apalagi juga kontroversi kelebihan bayar, apalagi sekarang disusul dengan hutang yang konon katanya sih 50 miliar dan membengkak menjadi 92 miliar. Itu juga pasti akan menjadi opini negatif lah kepada para pengguna media sosial lainnya. Jadi sekarang terbukti kan, walaupun sudah dibatalkan dukungannya GP Mania dan sudah dibubarkan, tetapi masyarakat tetap memiliki sentimen positif terhadap Ganjar dan Erick Thohir. Terbukti dukungan terhadap GP Mania ke Ganjar ya tidak ngaruh lah. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia.
Platform monitoring dan analisa media sosial Cakra Data mengungkapkan bahwa Menteri BUMN Erick Thohir menjadi calon wakil presiden cawapres paling banyak menuai sentimen positif di media sosial medsos ketimbang para pesaingnya. Hasil monitoring dan analisa Cakra Data menunjukkan bahwa sentimen positif Erick Thohir di medsos bahkan mengalahkan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Hal ini membuat Erick Thohir cocok bersanding dengan calon presiden Capres Ganjar Pranowo yang juga banyak mendapatkan sentimen positif dari warganet. Demikian dikutip dari keterangan tertulis pada Jumat 20 Januari 2023. Berdasarkan data, Erick Thohir memiliki skor sentimen sebesar 44,081%, sedangkan Ridwan Kamil berada di posisi kedua dan AHY ke tempat ketiga dengan skor masing-masing 40 dan 31. Setelah dibedah, Erick Thohir merupakan figur pemimpin yang paling banyak menerima sentimen positif dari netizen Indonesia. Dari skor sentimen Erick Thohir sebesar 44,28 diantaranya adalah sentimen positif, sedangkan sentimen netral sebesar 11 dan negatif di angka 4. Berdasarkan dengan Ridwan Kamil dan AHY yang didominasi oleh sentimen negatif dari warganet dari skor 40 yang dimiliki oleh Ridwan Kamil 17 diantaranya adalah sentimen negatif. Sedangkan AHY memiliki sentimen negatif yang lebih besar yakni 20 dari 30 sentimen media sosial dan media online lainnya. Kemudian di deretan Capres, Ganjar Pranowo paling tinggi mendapatkan sentimen positif dari warganet. Dari total 97.000 skor, sentimen yang diterima Ganjar 67.000 diantaranya merupakan sentimen positif. Di sentimen negatif, Ganjar hanya menerima skor 1.000 dan sisanya adalah sentimen yang bersifat netral. Perlu diketahui, penelitian yang dilakukan Cakra Data didapat dari percakapan publik melalui kanal Twitter, Instagram, YouTube, Facebook, news, dan blog di Indonesia. Pengumpulan datanya diambil pada bulan Oktober hingga Desember 2022. Bahkan diketahui sebelumnya lembaga survei Jakarta LSC menyatakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mendapatkan sentimen negatif paling tinggi sesosial media. Sebaliknya, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mendapat sentimen positif paling tinggi dari publik meski sering jadi target ejekan. Sentimen negatif terhadap Anies mencapai 25,6%. Tokoh lain yang memperoleh sentimen negatif cukup signifikan, yaitu Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebesar 18,3%. LSC menilai sentimen negatif terhadap Anies dan Ganjar tergolong tinggi dikarenakan para pendukungnya saling serang opini di media sosial. Kemudian berturut-turut diikuti Ketua Umum Partai Demokrat AHY 7,9% dan Ketua DPR Puan Maharani 5,7%. Sedangkan sentimen negatif terhadap Prabowo 0,8%, Sandiaga 0,7%, Airlangga 1,7%, dan Ridwan Kamil 2,4%. Ini tergolong rendah, kata Direktur Riset LSC Vetra Ardianto pada Minggu 24 Juli. Di sisi lain, Vetra menyebut Anies Baswedan memiliki tingkat percakapan yang tinggi di media sosial. Percakapan terkait Anies sebesar 88.000. Di tempat kedua diikuti Puan Maharani dengan 72.000 percakapan, Ganjar Pranowo 65.000 percakapan, dan Prabowo Subianto berada di angka 62.000. Anies juga sering memiliki engagement yang tinggi di media sosial. Engagement di sini dinilai sebagai segala bentuk interaksi dari sebuah konten di internet seperti like, komen, quote, retweet, dan share. Total engagement Anies di sosial media sebesar 559.000. Hal ini dikarenakan sejak Pilgub DKI 2017, Anies sudah memiliki tim media sosial sendiri, baik yang organik maupun yang telah dibentuk, atau yang biasa kita sebut dengan Muslim Cyber Army, kata dia. Sementara itu, dari hasil survei LSC, sentimen positif terhadap Prabowo lebih dari 60% warganet. Menurut Vetra, ada 3 faktor yang menyebabkan sentimen positif terhadap Prabowo unggul jauh. Pertama, Prabowo kerap dianggap sebagai menteri dengan kinerja terbaik menurut hampir semua lembaga survei. Faktor kedua, tingkat elektabilitas Prabowo yang selalu berada di posisi teratas dalam berbagai rilis lembaga riset. Ketiga, Prabowo mendapat underdog effect
dari ejekan dan komentar nyinyir dari segelintir tokoh nasional seperti Yusuf Kalla dan Zulfan Lindan. Cara Prabowo yang begitu elegan dalam menyikapi setiap komentar negatif terhadap dirinya, termasuk ejekan dan komen nyinyir dari JK dan Zulfan Lindan, terbukti justru meningkatkan simpati dan apresiasi publik luas kepada Ketua Umum Partai Gerindra tersebut, kata dia. Posisi sentimen positif Prabowo jauh di atas tokoh-tokoh lain yang kerap muncul dalam papan survei, kata Vetra. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil berada di posisi kedua dengan perolehan sentimen positif dari warganet sebesar 32,2%, Ganjar Pranowo sebesar 25,1%. Sedangkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berada di posisi kelima dengan sentimen positif sebesar 20,2%. Diikuti Puan Maharani 17,9%, Erlangga Hartarto 10,8% dan Sandiaga Uno 8,9%. Riset LSJ menggunakan pendekatan Natural Language Processing untuk menginteraksi opini atau percakapan warganet dalam bentuk teks. Analisa dilakukan dengan menggunakan keyword yang sering dipublikasikan oleh lembaga-lembaga riset mainstream seperti Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, dan sebagainya. Dataset diperoleh periode 10 hingga 20 Juli 2022 dengan teknik ekstraksi knowledge big data. Bahkan Prabowo Subianto menjadi calon presiden yang memiliki sentimen positif tertinggi di dunia maya. Hal itu disampaikan peneliti Merdeka Institute Muhammad Yafi usai melakukan survei. Dia menjelaskan meskipun Anies Baswedan paling banyak diperbincangkan, namun Prabowo Subianto yang banyak memperoleh sentimen positif dari para warganet atau netizen. Sebanyak 25,4% dari total warganet yang mempercakapkan Prabowo cenderung menyampaikan ujaran positif tentang Ketua Umum Partai Gerindra itu. Hanya 12,4% yang cenderung bernada negatif dan sisanya 62,2% bersifat netral, kata Yafi beberapa waktu lalu. Dia menjelaskan, capres dengan sentimen positif terbanyak kedua adalah Ganjar Pranowo, yaitu sebanyak 20,6%. Dari total warganet yang mempercakapkan, Ganjar cenderung menyampaikan ujaran positif. Namun menurut dia jumlah percakapan yang bersentimen negatif tentang Ganjar mencapai 17,9% dan 61,5% percakapan bersifat netral. Capres dengan sentimen terbaik ketiga adalah Anies Baswedan sebanyak 18,9%. Percakapan tentang Anies di dunia maya cenderung bernada positif dan 50,2% bersifat netral. Namun Anies menjadi capres top 5 dengan sentimen negatif tertinggi yaitu 30,9%. Percakapan tentang Anies yang mengandung sentimen negatif, ujarnya. Yafi menjelaskan tingginya sentimen positif Prabowo dipengaruhi beberapa faktor. Pertama, kinerja positif sebagai menteri terbaik dalam kabinet Jokowi Jilid 2 ternyata membuka mata publik mengenai totalitas Prabowo mengemban tugas negara. Kedua, menurut dia lagi, sikap Prabowo yang jarang sekali mau terlibat dalam percakapan tentang Capres 2024 diapresiasi publik sebagai sosok yang tidak ambisius nyapres seperti beberapa menteri lain dalam kabinet Jokowi Jilid 2. Ketiga, pernyataan Prabowo cenderung mengarah pada pencarian solusi daripada membangun kontroversi atas berbagai masalah nasional akhir-akhir ini, katanya lagi. Menurut dia, berdasarkan analisis Merdeka Institute, selain memiliki sentimen positif tertinggi, Prabowo mempunyai tingkat potensial risk lebih tinggi dibandingkan capres 5 besar lainnya. Hal itu, menurut Yafi menegaskan bahwa Prabowo akan jauh lebih melesat sebagai capres 2024 apabila Ketua Umum Partai Gerindra itu mulai serius dan masif memanfaatkan internet dan berbagai platform media sosial untuk membentuk opini publik. Metodologi analisa dalam riset yang dilakukan Merdeka Institute menggunakan pendekatan Natural Language Processing untuk mengekstraksi opini dalam bentuk teks. Analisis menggunakan kata kunci nama-nama capres top 5 yang sering muncul dalam publikasi survei lembaga-lembaga riset mainstream. Dataset dikumpulkan mulai tanggal 9 hingga 20 April 2022 dan penentuan periode analisis di data didasarkan pada beberapa kejadian atau isu besar nasional seperti demo mahasiswa, polemik 3 periode, dan kekerasan terhadap Ade Armando. Metode ekstraksi opini dilakukan dengan teknik knowledge discovery in database. Ketua Joman Mania Emmanuel Ebenezer memberikan jawaban soal isu bahwa dirinya akan bergeser ke Anies Baswedan setelah memutuskan untuk membubarkan Ganjar Pranowo Mania GP Mania karena sudah tidak mengusung Gubernur Jawa Tengah itu.
saat tampil di podcast Akbar Faisal yang videonya diunggah pada Rabu 8 Februari 2023. Pria yang akrab disapa Nul itu ditanya soal kemungkinan dukungannya bergeser kepada tokoh lain seperti Anies Baswedan atau Prabowo Subianto. Kemungkinan itu selalu besar, karena gini, kita sedang berhadapan dengan gerombolan-gerombolan propaganda pemecah belah bangsa ini yang selalu mendikte demokrasi kita, yang selalu mendikte kebinekaan kita, dan saya harus lawan itu. Jawabnya dikutip dari populis.id dari kanal YouTube Akbar Faisal Unsensor pada Kamis 9 Februari 2023. Noel kemudian memberikan contoh narasi yang disampaikan oleh gerombolan pemecah belah bangsa tersebut, termasuk Anies yang kerap disebut sebagai sosok yang intoleran. Noel mengatakan, ya contoh misalnya Anies dinarasikan tokoh yang intoleran. Ya, saya nggak mau itu. Saya tidak akan masuk dalam narasi itu. Hari ini kita bisa lihat Mas Anies pendekatan ke kelompok-kelompok yang diidentifikasikan sebagai kelompok minoritas atau orang Kristen sangat toleran toh. Artinya kelompok Kristen di Jakarta ketika Mas Anies memimpin nyaman, tidak ada problem, dialog itu terbuka sambungnya. Tak hanya Anies, ia juga memberikan contoh narasi negatif yang ditujukan kepada Prabowo dan juga Puan Maharani. Nah, begitu juga misalkan Pak Prabowo 2019 ketika Pak Prabowo masuk kabinet, ada kekhawatiran orang, kelompok-kelompok pendukung Jokowi soal Prabowo akan melakukan kudeta. Faktanya apa? Totalitas, loyalitas Pak Prabowo dalam mendukung pemerintahan Jokowi itu luar biasa jelasnya. Ia juga menambahkan, begitu juga Mbak Puan. Mbak Puan dinarasikan seperti apa? Justru dalam alam demokrasi seperti ini, kita butuh sosok perempuan dalam keterwakilan. Nah, tinggal kita pilih aja mana yang terbaik. Jadi, saya tidak akan pernah mau masuk narasi-narasi yang sesat. Setelah itu, Akbar Faisal kembali bertanya kepada Noel soal pilihan politik dengan menekankan nama Anies. Apakah setelah Ganjar Pranowo, ia akan mendukung ex-gubernur DKI Jakarta itu? Noel menyampaikan soal mendukung Anies atau tidak. Ini kan yang tadi saya sampaikan dari awal. Kita tidak mau masuk dalam narasi-narasi yang basisnya kebencian, karena kita tidak mau demokrasi yang kita perjuangkan itu menjadi korban. Pertama itu, yang kedua, bangsa besar ini menjadi rusak atas dasar narasi-narasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Hari ini, dan kita tahu kan, kelompok mana yang selalu menarasikan kebencian itu. Jadi, ya soal mendukung Anies itu kan pilihan politik. Ya, biarkan saja, saya yang tahu dan saya tidak bisa mengintervensi soal pilihan politik saya. Saya mau mendukung Mbak Puan, Mas Anies, Prabowo itu terserah saya, tegasnya menandakan. Branding dan kejar-kejaran popularitas untuk mengambil hati masyarakat dan parpol pengusung capres dan cawapres sedang terjadi antara 3 gubernur dan 1 mantan gubernur dijagokan maju di Pilpres 2024. Meskipun perbandingan popularitas Anies Baswedan yang terbesar dibanding 3 gubernur yang digadang-gadang sebagai calon presiden dan calon wakil presiden 2024. Dan sejumlah rilis yang keluar dari berbagai lembaga survei, pengamat politik, dan media sosial juga mengatakan demikian hasilnya. Akan tetapi ada perbedaan data sentimen yang mempengaruhi popularitas keempat gubernur tersebut. Pakar komunikasi digital dan pengamat media sosial Anthony menyampaikan data dari Case Media Monitoring bahwa ada 3 kriteria sentimen yang mempengaruhi tingkat popularitas 3 gubernur dan 1 mantan gubernur tersebut. Yang pertama sentimen positif, kedua negatif, dan ketiga sentimen netral. Hasil analisa yang menunjukkan bahwa presentasi sentimen positif terbesar popularitas adalah Khofifah Indar Parawansa sebanyak 78,7% dari jumlah perbincangan. Terbesar kedua adalah Ganjar Pranowo sebanyak 72,6%. Terbesar ketiga Ridwan Kamil sebanyak 56,8%. Dan terakhir Anies Baswedan sebanyak 41,9%. Namun jumlah popularitas Khofifah paling sedikit di antara gubernur yang lainnya. Berdasarkan hasil analisa kami bahwa persentase sentimen terhadap Anies Baswedan, data positifnya 41,9%, data negatifnya 35,6%, dan data netralnya sebesar 22,5%. Sentimen Ridwan Kamil, data positifnya sebesar 56,8%, data negatif 20,9%, dan data netralnya 22,3%. Sentimen Ganjar Pranowo, data positifnya sebesar 72,6%, data negatifnya 16,6%, dan data netralnya 10,8%. Terakhir, sentimen Khofifah Indar Parawansa, positifnya sebesar 78,7%, data negatifnya 17,5%, dan data netralnya sebesar 38%. Pentingnya hadirkan program solusi agar mendapat dukungan dan sentimen positif dari masyarakat.
Momentum untuk para kepala daerah yang sedang menjabat bisa terus bergerak, hadirkan program kerja yang bisa menarik simpati masyarakat, ungkap Antoni dalam keterangan tertulisnya di Jakarta pada Kamis 9 Februari 2023.